family. Hari ini saya rindu sekali untuk bertanya, apa kabarnya saudara hari ini? Walau sejauh ini kita masih belum bisa ketemu secara langsung, namun saya sangat yakin saudara sedang dalam kondisi yang penuh dengan semangat dan sukacita Tuhan. Kalau ada dari saudara yang sedang menyaksikan online service ini melalui Premier, Anda boleh saya ajak untuk menulis hello, apa kabar, atau mungkin happy Sunday lewat live chat. Oke, saya akan menantang setiap Anda untuk 10 detik ke depan. Anda dapat menyapa setiap saudara seiman Anda melalui live chat sekarang juga. Oke? Wow, saya percaya hari ini saudara sedang mendukung online service pada hari ini untuk menjadi lebih hangat lagi walau dari rumah masing-masing. Dan hari ini ada satu ayat firman Tuhan yang saya yakin mungkin setiap kita udah pernah baca atau mungkin ada dari kita yang sudah pernah menghafalkan ayat firman Tuhan ini. Namun pada hari ini saya ingin mengajak setiap Anda untuk bukan sekedar membaca ayat ini, tapi meyakini bahwa ayat ini dapat mengingatkan kembali dan menyadarkan kita kembali akan apa panggilan kita di dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan ini terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-16. Mari baca dengan penuh antusias dan keyakinan. Matius 5 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Boleh sekali lagi kita bacakan? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, bagaimana jika pada saat Anda sedang menikmati firman Tuhan, khotbah yang disampaikan, lalu device Anda terlihat seperti ini? Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda bisa melihat dengan jelas? Atau apakah khotbah yang sedang Anda saksikan lama-lama lebih menyenangkan? Saya percaya Anda sedang otomatis menjawab, ini sangat tidak menyenangkan. Yes, sama seperti kehidupan kita. Jika kita tahu panggilan kita adalah sebagai anak terang, hidup kita dilihat oleh orang lain, hidup kita dipercayakan untuk orang lain, kita perlu memperhatikan sedemikian rupa bagaimana kita hidup. Bagaimana kita membawa diri kita, bukan sekedar secara moral, tapi juga hati kita kepada Tuhan, agar hidup kita tidak menyilaukan orang lain, tapi hidup kita dapat memberkati orang lain. Seberapa dari saudara yang siap memberikan dirinya dan hatinya seutuhnya untuk memuji dan menyembah Dia? Mari puji dan sembah Dia. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, membawa hati dan pujian kita buat Tuhan. Kami berjalan dengan iman, hanya di dalam nama Yesus saja. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada
berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Dengan iman yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, yang memampukan kami berjalan hari demi hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh ya Allah, berjalanlah di hadap depan kami. Karena kami percaya kepadamu, kami berserah kepadamu saja ya Allah. Terima kasih Yesus. Mari saudara, sekali lagi kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
di depan kami Tuhan. Engkau ada di samping kami. Engkau mendorong kami dari belakang ya Allah, supaya kami berani berjalan bersamamu. Bahkan Engkau menatang kami dan melindungi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Lihat pertolongan Tuhan, lihat penjagaan Tuhan. Oh Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur. Oh semua karena anugerah-Mu. Sungguh kasih-Mu besar nyata Tuhan. Mari sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Yes, God selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Dia menyenangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Untuk itu saya ajak setiap kita boleh angkat tangan kita, arahkan ke layar saudara, dan kita dapat mendukung setiap pokok-pokok doa yang sudah kita terima pada hari Minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami berterima kasih Engkau memberikan anak-anak-Mu yang mau terus mengandalkan Engkau. Demikianlah mereka mau dan rindu untuk didoakan pada saat ini Tuhan. Kami rindu berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sakit ginjal dan jantung. Proses cuci darah agar selalu berjalan lancar dan jantung disembuhkan. Ada juga yang rindu berdoa untuk proses pemulihan pasca operasi kanker usus. Ada juga yang rindu berdoa untuk paru-paru untuk tidak lagi terendam banyak cairan. Sakit hepatitis C, sakit polip di bagian lambung dan usus. Tuhan, kami percaya tidak ada satupun penyakit yang kuasanya lebih besar daripada kuasa Kristus, yang lebih besar dari darah Kristus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, bahkan sakit yang separah apapun Tuhan, kami percaya saat ini mereka menerima mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak pun yang rindu disembuhkan pada saat ini Tuhan. Engkau berikan mereka damai sejahtera, roh yang terus mengucap syukur akan setiap keadaan yang mungkin Tuhan sedang izinkan. Dan kami percaya Engkau sanggup menolong setiap situasi, kondisi, bahkan sakit penyakit yang mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka sudah menerima berkat, mujizat, dan kesembuhan daripadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur karena salah satu dari FLC Family masih bisa merayakan praise report. Pada hari ini ada salah satu dari keluarga kita bersyukur karena sudah sembuh dari sakit penyempitan saluran pernafasan. Kami percaya kesembuhan terus terjadi dan kesehatan yang sempurna terus terjadi dalam kehidupannya. Dan bagi setiap saudara yang membutuhkan dukungan doa, bahkan konseling secara pribadi, tim kantor gereja siap melayani setiap Anda. Jangan ragu, jangan malu, dan jangan takut untuk menghubungi setiap kami. Ada nomor telepon yang tertera di layar kaca saudara saat ini untuk dapat Anda hubungi dan siap untuk kami layani. Saudara, kami punya komunitas namanya Passion. Saya secara pribadi beberapa waktu lalu sedang mengalami struggle yang cukup berat dalam kehidupan saya, dan pada saat itu saya merasa sangat sendiri. Namun saya bersyukur Passion adalah tempat di mana saya dapat berbagi, bahkan saya didoakan pada saat itu juga.
Saya percaya setiap Anda yang sedang menyaksikan online service pada saat ini, Anda juga membutuhkan orang lain supaya Anda tidak terpuruk dalam kesendirian. So, you join Passion. Klik link tree yang tertera di bio Instagram Forward Living Church, klik join Passion, lalu leader Passion akan menghubungkan setiap Anda dengan grup Passion Anda masing-masing. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama dipimpin oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di online Sunday Service hari ini. Dari tadi, teman-teman FLC Worship telah membantu kita semua. Saya yakin, termasuk saya juga, menikmati dan diberkati. Saya mengajak yuk sama-sama, dimanapun Anda berada saat ini, tetap fokus di hati, di pikiran, untuk menikmati ibadah ini dari awal tadi sampai selesai. Secara khusus juga di momen sekarang kita akan menerima yang terbaik, yaitu berkat firman Tuhan. Hambanya, seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, seorang kepala keluarga yang baik, dan tentunya keluarga dari FLC sendiri, Pastor Johan Lumoindo, akan melayani kita. Saya percaya Tuhan telah titipkan sesuatu yang patut kita terima, patut kita renungi, dan saya berdoa kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kita menjadi pelaku firman. Bahkan di sepanjang bulan Mei ini kita FLC bicara tentang awareness atau kesadaran diri. Please, jangan sampai kesadaran diri kita buruk, tapi tetap rawat dan jaga untuk punya kesadaran diri yang baik, karena Alkitab telah mengatakan banyak hal yang penting tentang kesadaran diri. Dan saya mengajak kita semua tetap antusias menerima yang terbaik dari Tuhan. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Shalom, jemaat FLC, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Pasti Tuhan Yesus memberkati saudara. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara Engkau Tuhan, kuasai ruangan hati kami yang terdalam. Dan berkati kami, tegur, nasihati kami, dan kuatkan kami. Supaya ketika kami selesai mendengarkan firman-Mu, ada kekuatan baru. Dan kami bisa berdiri dan berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saya boleh melayani saudara semua dimanapun Anda berada, maksud saya baik itu online maupun offline. Dan terima kasih juga untuk Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, bahkan gembala saudara, pemimpin saudara, terima kasih untuk undangannya. Terima kasih juga untuk saudara semua dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Oke, pada hari ini kita akan membahas, bahkan melihat, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kelima, saudara. Injil Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi untuk mempersingkat waktu, kita akan membaca saja ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ya, tema kita pada hari ini, minggu ini adalah how to build our awareness to know our calling. Jadi, bagaimana kita membangun satu kesadaran untuk mengetahui panggilan kita, saudara. Ya,
Di dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ini adalah panggilan kedua untuk murid-murid. Di ayat yang ke-8 Alkitab katakan bahwasanya ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 katakan demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kita akan melihat panggilan pertama bagi mereka, saudara. Saya awalnya melihat bahwa Yesus menemui mereka untuk memanggil mereka. Ternyata ini adalah panggilan yang kedua. Panggilan yang pertama itu ada di dalam Matius pasal yang keempat, ya. Dimulai dari ayat yang ke-18, Alkitab katakan begini, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, ya, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Di sini kita melihat kembali, saudara, bahwa ternyata orang-orang tersebut ada dalam cerita ini. Cerita yang kedua tentunya, saudara, ya, atau panggilan yang kedua, ya. Alkitab katakan di ayat yang ke-10, Lukas pasal yang ke-5, demikian juga Yakobus dan Yohanes, ya, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. 2 kali dia ucapkan itu. Kenapa? Untuk bagaimana Simon Petrus serta Andreas saudaranya dan Yohanes serta Yakobus mengerti tentang panggilan itu. Bukan hanya panggilan saja, tetapi di balik panggilan itu ada satu pembangunan dari kesadaran mereka bahwasanya mereka dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya, nah hari ini panggilan itu tetap sama. Bagaimana saya dan Anda bisa mengetahui panggilan itu? Ya, dan jalannya adalah bagaimana kita juga bisa membangun kesadaran diri. Apakah saya dan Anda betul-betul sadar bahwa hidup ini ditetapkan oleh Tuhan, saya dan Anda dipanggil sedemikian rupa, dipilih bahkan untuk melayani dia dalam hal menyenangkan hati dia. Nah, banyak orang seringkali tidak mengerti dan berhenti hanya di dalam satu kesadaran melayani Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, semua orang bisa melayani Tuhan. Tetapi apakah mereka benar-benar membangun kesadaran itu? Apakah mereka mengetahui, do know, ya? Jadi betul-betul mengetahui panggilan mereka masing-masing. Hidup yang berbahagialah ketika saya dan Anda berjalan dalam rencana Tuhan. Dalam panggilannya. Mungkin Anda tidak melayani di atas panggung. Mungkin. Dan itu tidak menjadi masalah. Tetap panggilan, saudara. Di bawah panggung pun tetap panggilan. Mungkin Anda di bawah panggung pun tidak melayani jadi ushers, ya, atau menjadi orang-orang yang melayani pekerjaan tanda kutip pekerjaan Tuhan seperti itu. It doesn't matter at all. Anda bisa berdoa, Anda bisa menjadi mungkin penyandang dana untuk itu, atau Anda bisa menjadi orang-orang yang mendukung pekerjaan Tuhan itu from behind. Saya mau katakan buat saudara, itu tetap panggilan. Atau Anda memenangkan jiwa dari satu jiwa ke jiwa yang lain, dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Itu juga pelayanan, saudara, membawa mereka ke Tuhan sehingga akhirnya mereka bisa datang beribadah. Ya, beribadah hari ini bukan hanya di gereja saja, tetapi dalam satu komunitas. Komunitasnya adalah tetap komunitas gereja, saudara. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi komunitasnya tidak boleh juga keluar dari sana. Karena orang-orang yang sudah dipanggil keluar itu berkomunitas atau berkomitmen atau berkumpul bersama
untuk melakukan satu duty, untuk melakukan satu tugas, untuk melakukan satu cita-cita Tuhan, untuk melakukan satu tujuan dari Tuhan, bagaimana saya dan Anda dipanggil sedemikian rupa. So, we have to work our awareness. Saya dan Anda harus juga membangun kesadaran itu. Nah, Anda lihat bagaimana cerita ini mengatakan kepada kita, Alkitab katakan bahwa ayat 8 dan 9, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Ya. So, Simon was awestruck. Artinya, dia itu terpesona dengan mujizat itu, saudara. Ya. Dan ternyata, bukan hanya terpesona, Alkitab katakan di ayat yang ke-8, ia pun tersungkur. Ya. Itu adalah his first response. Itu adalah respons dia yang pertama, ya, to feel his own insignificance, ya. Ini untuk memperlihatkan kepada kita respon yang pertama untuk merasakan gitu, untuk menerima dan merasakan ketidakpentingan dia gitu, ya. Insignificance di dalam bahasa Indonesia itu ketidakpentingan dia gitu, ya. Jadi, dia adalah pribadi yang sesungguhnya tidak penting. Halo saudara. Ya, saya dan Anda adalah orang-orang yang sebetulnya nggak penting. Tetapi karena ada Yesus yang penting dalam hidup kita, dan Yesus membuat kita menjadi penting di matanya, di hadapannya, maka kita menjadi orang-orang yang penting di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, his first response, responsnya yang pertama adalah tersungkur. Amin. Feel, ya. Jadi dia merasakan dia adalah orang yang berdosa, orang yang tidak penting, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang salah, orang yang harus diabaikan. Ini cara kita yang pertama untuk membangun kesadaran itu. Kalau kita merasa penting, kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa pandai, kita merasa lebih besar dari yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin ya kita tahu tentang panggilan Tuhan, kita udah merasa penting, kita udah merasa hebat, kita udah merasa pintar, pandai, kita berpengalaman, tetapi Simon Petrus meresponi, atau saya mau katakan dia membangun kesadaran itu. Dan ini adalah panggilan yang kedua. Rupanya waktu panggilan yang pertama seperti biasa Yesus hanya memanggil dan kesadaran itu belum dibangun. Alkitab hanya mengatakan mereka mengikuti Yesus, dan Alkitab juga mengatakan bahwa mereka kembali lagi fishing atau menangkap ikan, saudara. Ya, jadi kesadaran itu belum terbangun. Oleh sebab itu Yesus datang kembali kepada mereka. Alkitab katakan di ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, ya, dan Alkitab katakan bahkan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jadi mereka sudah berkenalan terlebih dahulu. Hanya Yesus melihat bahwa Simon Petrus kembali untuk memancing ikan, karena itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saya bisa melihat di sini bagaimana awestruck, artinya terpesona Petrus, karena Yesus bukan hanya dia tahu, saudara, bahwa Yesus healed the sick and driven out demons, artinya dia menyembuhkan orang yang sakit, bahkan mengusir kuasa kegelapan setan iblis itu. Tetapi hari itu he was amazed, artinya dia begitu kagum, ya, amazed. Dia begitu kagum melihat saudara, bahwa Yesus itu cared about. Jadi Yesus itu memperhatikan dengan sungguh. Amin. Memperhatikan apa, saudara? Memperhatikan his day-to-day routine. Memperhatikan hari-hari rutinitasnya. Jadi di samping menyembuhkan orang, melakukan mujizat, di samping mengusir kuasa gelap, tahukah saudara bahwa Yesus itu memperhatikan hidup kita hari lepas hari. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu persis bahwa saya dan Anda mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin kurang dalam penghasilan. Saya mau katakan bahwa saudara, dia bukan hanya mengurus yang besar-besar saja.
Dia bukan hanya mengusir setan, dia bukan hanya memperlihatkan bahwa dia tuh hebat, dia itu luar biasa, tapi sentuhan Yesus itu sanggup menjangkau hati Petrus yang terdalam dengan mujizatnya. Jadi ternyata tangkapan ikan itu dibutuhkan oleh Petrus, dibutuhkan oleh keluarganya, dibutuhkan oleh teman-temannya yang lain. Dan Yesus care about that. Yesus sampai mempedulikan hal yang seperti itu. Yang hari ini saya mau katakan buat saudara, God is interested. Dia selalu tertarik dengan kebutuhan kita, saudara. Dan banyak orang seringkali meninggalkan imannya, meninggalkan pelayanannya. Kenapa demikian? Karena mereka merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan dia. Mereka hanya melihat bahwa suasana gereja, suasana ibadah dan berhenti sampai di situ. Padahal tidak. Suasana gereja itu indah. Bahkan beribadah itu indah, saudara. Dan apa yang harus saya dan Anda perhatikan adalah kita harus membangun kesadaran itu sendiri. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu bukan hanya bekerja untuk mujizat yang besar-besar dengan menyembuhkan orang, mengusir kuasa kegelapan, tapi juga dia memperhatikan hari lepas hari kehidupan kita, kebutuhan kita, saudara. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus itu mengerti kebutuhannya. Amin, saudara. Itu yang membuat Simon Petrus itu menjatuhkan diri. Bahkan dia menyembah Yesus. Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, di situ dia bilang, Tuhan pergilah daripadaku. Lord, go away from me. Pergi daripadaku. Dia panggil Yesus itu Tuhan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa asing dia katakan Master. Ya, Master itu juga berarti Tuhan. Ya, orang yang sangat dijunjung tinggi, yang sangat dihormati. Dia bilang, go away from me. Depart from me. Depart from me. Ya, pergilah daripadaku. You know why? Petrus bilang, because karena aku ini seorang berdosa. I am a sinful man. Aku ini orang berdosa. Ya, jadi dia sedang membangun kesadaran diri bahwa sesungguhnya dia itu insignificant. Ya, bahwa dia adalah orang yang tidak penting. Orang yang seharusnya memang selalu ada di bawah Tuhan dan selalu harus bisa taat dan setia kepada Tuhan, ya. Dan yang kedua, kita juga bisa melihat di sini bahwa bukan hanya Petrus tetapi juga murid-murid, ya. Jadi ada perbandingan di antara murid-murid yang kagum, ya. Di situ dikatakan a greatness, ya. Satu kebesaran dibandingkan dengan Petrus yang tidak ada apa-apanya. Ada perbandingan yang mencolok antara Yesus yang super dan Petrus yang tidak ada apa-apanya. Dan bagaimana murid-murid begitu kagum dengan kebesarannya. Tetapi Petrus menjatuhkan badannya. Dia berlutut di bawah kaki Yesus dan berkata bahwa saya ini orang berdosa. Ya. Dari sana kita bisa melihat ada dua persyaratan yang harus saya dan Anda miliki untuk membangun satu kesadaran diri itu atau untuk mengetahui panggilan kita. Yang pertama adalah saya dan Anda harus recognize atau harus bisa melihat, sadar gitu, mengenali our own sinfulness, ya. Artinya saya dan Anda harus sadar dan mengenali dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Bagaimana bisa membangun kesadaran diri? Kita harus tahu, mengenali apa dosa kita, di mana kita jatuh. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sadar bahwasanya seperti tadi Petrus, bahwa dia tidak punya apa-apa dan dia tidak penting. Hari ini apakah kesadaran itu sudah kita miliki? Bahwa kita adalah orang berdosa. Orang berdosa yang sesungguhnya tidak layak untuk menjadi seperti saya, jadi hamba Tuhan. Menjadi mewartakan Injil, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya tidak mengenali dosa-dosa saya, maka saya akan menjadi orang-orang yang sama dengan orang-orang yang dahulu, dengan kehidupan yang dahulu, ya.
Sedangkan dengan cerdas, Paulus mengatakan bahwa masa laluku adalah sampah. Amin. Dia sedang membangun itu. Membangun apa? Kesadaran bahwa dia adalah orang berdosa. Petrus sadar bahwa sudah 2 kali dipanggil oleh Tuhan. Waktu yang pertama hanya mengikuti Yesus. Dia melihat mukjizat, menyembuhkan tadi yang sakit, setan diusir keluar. Dia lihat itu semua. Tapi dia belum membangun kesadaran itu. Dan dia belum mengetahui panggilan dia. Panggilan dia tetap sama, tidak pernah berubah. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Hari ini panggilan itu juga tidak berubah. Walaupun Anda bilang, sudah ada banyak Pak Pendeta. Loh, panggilan kita, saudara, itu bukan hanya pendeta saja yang boleh melayani dia. Panggilan kita adalah melayani dia dalam skop yang luas, dalam arti yang luas. Ya. Tetapi yang pertama, seringkali orang melayani Tuhan, tetapi dia tidak pernah bisa membangun satu kesadaran bahwa dia adalah orang yang berdosa dan dia harus minta pengampunan itu dari Tuhan. Amin. Itu yang pertama, saudara. Saya tiap-tiap hari selalu bisa berkata, saya ini nggak layak. Walaupun orang bilang, udah layak Pak, betul. Tapi selalu saya katakan, saya ini tidak layak. Karena tiap-tiap hari ada saja kesalahan saya. Entah itu apa, entah itu lupa gitu. Entah itu nggak sadar, entah itu berlalu seperti begitu aja, entah itu sengaja bahkan. Bahkan yang saya tahu itu sebetulnya tidak boleh saya kerjakan. Apapun itu. Dan saya tahu, wah saya salah gitu. Dan tiap kali saya memiliki kesadaran itu, kesadaran untuk mengetahui panggilan saya adalah panggilan hamba Tuhan. Saya harus hidup sesuai seturut dengan firman Tuhan, harus jaga hati, dan tiap-tiap hari harus ada kesadaran itu. Kesadaran itu harus dibangun sedemikian rupa. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa mengetahui bagaimana atau apa itu panggilan Tuhan sesungguhnya. Ya? Banyak orang yang terjatuh, sadar tidak sadar mereka sedang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang sedang mendukakan hati Tuhan. Yang harusnya baca firman, dia nggak baca firman. Dia bilang, besok aja. Yang harusnya berdoa, dia bilang, 5-10 menit aja, it doesn't matter. Padahal itu adalah sesuatu yang membuat saya dan Anda sadar tidak sadar, membuat satu degradasi di dalam kehidupan. Ya? Bahkan membuat kita menjadi orang-orang yang jatuh. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin peluang jatuh itu besar. Oleh sebab itu, membangun kesadaran itu dengan berdoa, baca firman, merenungkan, dan yang paling penting adalah melakukannya itu. Ya, meskipun banyak orang marah, tapi kita belum marah atau tidak marah, Anda sedang membangun kesadaran. Meskipun orang sudah benci gitu ya, dalam diri Anda tidak terlintas kebencian itu. Bahkan ketika kebencian itu mau naik dan Anda sudah pukul terlebih dahulu dan kebencian itu menjadi padam kembali, Anda sedang membangun kesadaran. Ya. Dan yang kedua yang saya pelajari bahwa nelayan-nelayan yang lain ya juga tahu bahwa mereka ini tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Buktinya apa? Ada di dalam ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami. Ya, kami ini bicara tentang the other fishermen. Ya, jadi penjala-penjala atau nelayan-nelayan yang lain. Ya, dan tadi kita bisa melihat bagaimana Petrus membangun kesadaran itu dengan dia menjatuhkan badannya. Ya, dengan menyadari kesalahan dan dosanya. Dan nelayan-nelayan ini mempertontonkan juga kepada kita bahwa mereka juga tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ketika mereka bekerja semalaman, ternyata ikan itu tidak mereka dapatkan. Ya, pengakuan dari Petrus di ayat yang kelima, kami tidak menangkap apa-apa. Kami tidak menangkap apa-apa. Itu sudah mencerminkan bahwa mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Even mereka berempat, mereka berlima, ber-12 sekalipun, ber-50. Saya mau katakan buat saudara, ketika kesadaran itu ada dan dibangun di dalam kehidupan kita bahwa kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri.
Amin, saudara. We cannot save ourselves. Apakah Anda bisa menolong pekerjaan Anda dalam hidupmu? No. Apakah Anda bisa menolong penyakitmu di dalam hidupmu? No. Apakah Anda bisa menyembuhkannya? No. Saya mau katakan buat saudara, dokter itu bisa mengobati. Dokter itu mengobati. Pekerjaannya, dia kuliah itu untuk mengobati. Tetapi untuk menyembuhkan? No. Menyembuhkan itu urusan Tuhan. Ya. Amin, saudara. To cure and to heal itu beda. Dua kata yang berbeda. Ya. Kalau menyembuhkan itu urusan Tuhan. Ya. Itu urusan Tuhan. Tuhanlah yang berperan. Ya. Banyak orang yang udah cancer stadium 4, ya, atau mungkin jantung, ya, corona, atau mungkin gula, ya, atau mungkin ginjal gitu, saudara. Seringkali tidak bisa disembuhkan, hanya diobati. Ini obatnya ini, obat ini. Tapi kalau semakin parah, ujungnya dokter bisa bilang begini. Dan mereka selalu berkata begini, serahkan dalam tangan. Banyak berdoa. That's it. Kenapa? Karena itu sudah masuk di ranah Tuhan, saudara. So, the fisherman, the other fisherman, ini juga berpendapat seperti itu, bahwa mereka nggak bisa untuk menolong diri mereka sendiri. Nah, kesadaran kedua yang harus dibangun di dalam kehidupan kita, related dengan know your calling, dengan mengetahui panggilanmu, adalah Anda tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Tidak bisa. Meskipun Anda berharap bahwa orang ini akan menolong kita. Saudara, saya mau katakan buat saudara di hadapan saudara semua, bahwa manusia bisa mengecewakan. Semua manusia mengecewakan, bisa mengecewakan. Bukan berarti bahwa mereka tidak peduli, tetapi ada batasnya manusia menolong kita. Entah itu keuangan, entah itu mungkin kesedihan, entah itu persoalan rumah tangga, entah itu pelayanan, nggak bisa. Saya 40 tahun melayani Tuhan dan saya lihat kalau bukan Tuhan yang menolong saya tidak akan pernah bisa ditolong dan tertolong. Tidak akan pernah bisa. Oleh sebab itu, kesadaran untuk membangun, ya, panggilan kita di dalam kehidupan kita, panggilan Tuhan terhadap hidup kita adalah bagaimana kita harus sadarnya bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Di sana kita bisa melihat Yesus mengatakan dengan jelas, ya. Yesus katakan begini, ayat yang ke-10, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Amin. Panggilan pertama tidak tertulis seperti itu, saudara. Tapi panggilan yang kedua, Yesus memberi satu tekanan di situ bahwa jangan pernah takut lagi. Hari-hari ini kita bisa melihat manusia tidak bisa menolong kita, tapi dengarkan baik, Tuhan menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saya mendengar banyak kesaksian demi kesaksian, bahkan dari gembala-gembalamu, ya, mereka menceritakan bagaimana mereka ada di at the corner, ada di pojok gitu, ya, sudah terpojok, kan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi kalau kami duduk seringkali ngobrol, dan mereka berkata bahwa tahu-tahu ini, Pak, Tuhan menolong saya. Orang-orang yang saya harapkan, mereka bukan mereka jahat, bukan mereka tidak peduli, tetapi mereka memang tidak mampu untuk menolong, untuk mengatasi. Ya, yang mereka lakukan ya paling hanya beberapa bagian, ya. Kalaupun mereka menolong, mereka juga berkata begitu buat saya, itu karena Tuhan yang mengutus mereka. That's it. Saya mau katakan buat saudara, kalau bukan Tuhan yang mengutus, kalau bukan Tuhan yang menolong, kalau bukan Tuhan yang melakukan, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang menolong kita, wajib kita katakan terima kasih. Tapi setelah mereka pergi, ya, Anda harus ucapkan terima kasih itu beribu-ribu kali untuk Tuhan yang menolong. Karena mereka datang diutus oleh Tuhan. Mereka datang karena Tuhan yang mendorong mereka. Mereka datang karena Tuhan yang melakukan itu semua. Kalau di situ kita bisa melihat bahwasannya segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Yang pertama, kesadaran untuk membangun panggilan kita, mengetahui panggilan kita adalah menyadari dosa dan kesalahan kita. Seringkali karena tidak terlihat itu dosa, itu sudah berlalu, atau mungkin kita remehkan, maka dosa itu
tidak pernah kita akui. Ya. Dan itu akan membuat kita menjadi sombong rohani. Ya. Dan bahkan yang kedua, kita nggak sadar, kita bilang itu nggak terjadi apa-apa. Saya mau katakan buat saudara, no, hati-hati, karena hidup jalan terus. Ya. Hari ini memang tidak. Besok, lusa, minggu depan, tahun depan kita nggak tahu. Ya. Oleh sebab itu, jangan bilang, wah ini karena Tuhan izinkan. No. Sebelum Tuhan izinkan, atau mungkin, oh ini adalah ujian dari Tuhan. No. Saya mau katakan buat saudara, di atas itu boleh kita berkata begini, ada tabur tuai. Artinya, apa yang kita tabur kita tuai. Ya. Kadang Tuhan tidak melakukan itu, kita yang melakukan itu. Kita melakukan dosa, Tuhan melakukan kesalahan, dan kita ambil ayat itu secara random saja, acak aja gitu. Oh, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakannya cukup signifikan, ya. We know that bukan Tuhan turut bekerja, but all things work together. Jadi artinya segala sesuatu itu bekerja bersama-sama. Nah, kalau kita mengerjakan yang baik, maka ketika mereka dikumpulkan jadi satu, keluarnya hasilnya adalah sangat baik. Tapi kalau dosa salah, gitu kan? Dosa lagi, lupa, ya kan? Terus kebencian lagi, marah, dosa lagi. Terus dikumpulin jadi satu, minus. Sial. Terus, oh kenapa sih saya sial mulu? Coba cek and recheck hidup kita, gitu. Apakah kita sudah melakukan dan membangun kesadaran diri itu? Ya, kesadaran diri ini bukan dari Tuhan, tapi dari kita. Ya, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu. Sekarang pekerjaan kita adalah, bagian kita adalah, apakah saya dan Anda menyadari itu semua? Bahwa segala berkat datangnya dari Tuhan. Kebaikan juga karena Tuhan yang baik. Ya, Yohanes katakan apa, saudara? Karena He loved me first. Ya, Alkitab tidak tulis dengan He loves me first, tapi Alkitab katakan dalam past tense, He loved me first. Berarti dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Ya, jadi karena kita sudah dikasihi, bagaimana respons kita? Ya, harus membangun kesadaran. Ya, bahwasanya tahu persis apa panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan dalam hidup saya dan Anda bukan yang negatif, betul nggak? Apakah yang tidak baik? Nggak mungkin. Orang, ada satu hamba Tuhan berkata, ya kadang-kadang juga Tuhan bisa salah, Pak Yohan. Aduh, itu pemahaman dari mana gitu, ya? Itu mungkin karena masalah, persoalan, terus hidup bersinggungan dengan dosa, terus akhirnya jadi ke kiri-kirian gitu, ya. Ya ke kiri-kirian terus balik ke kanan-kananan, boleh ini ke kiri-kirian terus gitu loh. Akhirnya tadi saya katakan menjadi orang yang sombong karena dia tidak bertobat dengan kesalahan yang ujung-ujungnya saya lihat, oh dia jatuh gitu. Soal jatuh, namanya manusia adalah tidak sempurna, bisa saja jatuh, saya bisa jatuh, Anda bisa jatuh, siapapun bisa jatuh. Tetapi kembali lagi, awareness-nya ada nggak? Kesadarannya ada nggak untuk bangkit lagi, kan gitu ya. Dan jangan lagi jatuh di tempat yang sama gitu. Kalau sudah jatuh, Daud jatuh satu kali, dia jatuh, dia nggak buat lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada kita semua dan berkata kepada, atau ditujukan kepada Daud, ya, a man after my own heart, ya, manusia yang menyenangkan hati dia, yang menyukakan hati dia, ya, yang betul-betul Tuhan suka dengan dia sampai di hati gitu, saudara, ya. Artinya satu kali jatuh, dia nggak mengulangi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu artinya hobi gitu. Ada orang bisa jatuh dalam dosa berkali-kali, ya hobi gitu. Ya, ditegur satu kali langsung harus punya awareness gitu dan bangun kesadaran itu bahwa aku tidak boleh jatuh lagi. Kalaupun nanti dia jatuh lagi, bukan karena gitu, bukan karena dia mau, bukan karena memang dia cari-cari. Tapi mungkin ada satu dan lain hal yang yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan karena jatuh karena hobi, karena suka gitu, karena memang mau gitu loh, saudara. Tapi memang saya tidak tahu kenapa. Hanya Tuhan yang lebih tahu tentang hati saya dan Anda. Oleh sebab itu, bangun panggilan kita, ya.
bangun kesadaran kita dengan mengetahui apa sih yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda nggak pergi beribadah, nggak dengar firman, nggak baca firman, bagaimana kita bisa bangun itu? Dan di dalam pembangunan itu bagaimana kita bisa menyadari itu? Kalau ternyata kita nggak pernah mengakui dosa dan salah kita dan tidak mengulanginya lagi. Dan yang kedua, selalu menyatakan diri bahwa saya bisa melakukan itu, nggak pernah bergantung kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Harus ada pribadi yang menyelamatkan kita. Dan saya sangat diberkati Yesus memperkenalkan dirinya dalam hidup saya. Orang lain boleh menawarkan yang lain, pribadi yang lain, tapi bagi saya, Jesus is God. Yesus itu adalah Tuhan. Dan tidak ada yang bisa meruntuhkan hal itu. Dan bagi saya, prinsip saya, dasar iman saya adalah Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan, bangun kesadaran diri untuk mengetahui panggilan masing-masing di dalam Tuhan dan pekerjaan. Haleluya. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya kami semua telah diberkati. Terima kasih untuk masukan-Mu bahwa kami harus membangun kesadaran diri kami untuk mengetahui panggilan kami. Panggilan kami tidak pernah berubah, yaitu membangun kerajaan Allah di muka bumi dan memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan hanya kami yang selamat, tapi semua manusia boleh selamat di dalam kemenangan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati seluruh keluarga-keluarga-Mu, berkati usaha mereka, mata pencarian, pekerjaan, keluarga besar, keluarga inti, saudara. Kau berkati, dan Engkau berkati juga bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan mereka. Kau berkati kesehatan, keuangan finansial, pelayanan, gereja mereka di mana saja mereka berada, diberkati dan jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hambanya Pastor Johan Lungmoindong yang telah menjadi berkat buat kita semua pada hari ini. Doa kami, pelayanan keluarga selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Tidak lupa saya mengajak kita tetap, yuk jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terus dukung doa dalam persiapan kita sebagai keluarga, sebagai satu tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk kita bisa ketemu lagi sama-sama secara langsung di ibadah onsite yang akan dilakukan pada minggu pertama, dimulai pada minggu pertama bulan Juni atau bulan depan. Sampaikan, bantu kasih tahu ke teman-teman, bantu kasih tahu ke keluarga, supaya kita bisa bergerak dukung dalam doa, bergerak saling mengingatkan, mendoakan. Karena hal-hal yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan, bahkan lewat kondisi keadaan di COVID-19 ini, itu gak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya memberikan kita pendewasaan. Semuanya memberikan dan menambahkan hikmat-hikmat yang luar biasa yang datang dari Tuhan sendiri, sehingga kita bisa lihat ada kebangkitan gereja Tuhan. Ada kebangkitan dan kegerakan yang luar biasa, di mana pertobatan saya percaya statistiknya akan meningkat. Yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi kesusahan ini, statistik kemenangan Tuhan tidak akan turun dan tidak akan stagnan. Percayalah, statistik kemenangan dan pertobatan Tuhan akan meningkat. Itu sebabnya dukung dalam doa, tetap kompak, tetap semangat dalam passion berkomunitas, saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling melayani. Terima kasih buat semua yang telah melayani. Bertumbuh terus, semakin dewasa, semakin mantap mengasihi cinta kepada Tuhan Yesus, dan tidak berhenti bersaksi. Salah satunya adalah lewat pelayanan yang Anda berikan. Tuhan memberkati. Untuk semua keluarga FSC yang telah menabur, tidak pernah lupa saya ucapkan terima kasih. Thank you, thank you. Beri dengan sukacita, beri dengan rasa antusias, dan perhatikan bagaimana kita mengelola hidup dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Hasil akhir tidak pernah berbohong. Selamat menikmati peningkatan yang Tuhan titipkan dan Tuhan berikan. Kelola dengan sungguh-sungguh. Jadi berkat, jadi berkat, dan jadi berkat. Biar dimanapun Anda berada, lewat harta atau apapun yang Tuhan titipkan di hidupmu, Tuhan, Raja di atas segala raja, tetap dimuliakan. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah,
damai sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati, sama-sama semua katakan amin. Have a blessed Sunday, stay healthy, stay safe. Tuhan memberkati. Kau perhitungkan hidupku. Katakan sekali lagi, sungguh-sungguh dengan